Pernahkah Anda berdiri lama di depan cermin, lalu terus memikirkan satu bagian tubuh yang terasa tidak sempurna? Padahal orang lain bahkan mungkin tidak menyadarinya sama sekali. Jika pikiran tentang cacat itu muncul berulang-ulang dan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, bisa jadi itu bukan sekedar rasa tidak percaya diri, melainkan tanda dari Body Dysmorphic Disorder atau BDD. BDD ditandai oleh kekhawatiran berlebihan terhadap satu atau lebih bagian tubuh yang dianggap cacat, meski dalam kenyataannya tidak tampak mencolok bagi orang lain. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 2% populasi mengalami kondisi ini, dan dari jumlah tersebut hampir seperempat pernah mencoba mengakhiri hidupnya. Salah satu pendekatan terapi yang terbukti efektif membantu individu dengan BDD adalah Exposure and Response Prevention atau ERP. ERP merupakan bagian dari terapi kognitif behavioral terapi yang berfokus pada dua hal, yakni membantu individu menghadapi sumber ketakutannya dan melatih kemampuan mengendalikan perilaku kompulsif yang muncul sebagai respon terhadap ketakutan tersebut. Tinjauan sistematis oleh Harrison dan timnya pada tahun 2016 menunjukkan bahwa ERP termasuk salah satu terapi yang paling efektif untuk menangani BDD. Penelitian oleh Adelheid Ramadhani, Novrianto, dan Jaya di Indonesia menyoroti 3 kasus nyata body dysmorphic disorder, sekaligus menunjukkan bagaimana terapi ERP dapat membantu pemulihan pasien. Yang pertama, ada kasus Tono, 44 tahun, sejak berusia 18 tahun terjebak dalam obsesi terhadap simetri wajahnya. Ia bisa menghabiskan hingga 12 jam sehari di depan cermin dan terus meminta validasi dari orang lain hingga akhirnya menarik diri dari keluarga dan pekerjaan. Kemudian ada kasus dari Susi, berumur 35 tahun, awalnya hanya takut terlihat gemuk, namun kekhawatirannya melebar hingga ke bentuk hidung, gigi, rambut, dan kulit. Ia menghabiskan berjam-jam di depan cermin dan setiap hari mengunjungi klinik kecantikan, kebiasaan yang akhirnya mengganggu pekerjaannya. Yang ketiga ada kasus Mawar, berusia 26 tahun, ia merasa dirinya tidak menarik meskipun berat badannya normal. Ia menjalani diet ekstrim hanya 500 kalori per hari dan menolak dukungan teman-temannya hingga aktivitas sosialnya terganggu. Ketiganya menjalani terapi ERP baik secara daring dan luring di klinik psikoterapi di Jakarta. Dalam terapi ERP, pasien terlebih dahulu diminta menyusun daftar hal-hal yang paling mereka takuti, dari yang paling ringan hingga paling berat. Mereka kemudian diajak menghadapi ketakutan paling ringan itu secara bertahap. Tujuannya sederhana, yakni membantu tubuh dan pikiran belajar bahwa rasa cemas dapat berkurang tanpa harus melakukan perilaku kompulsif. Hasilnya menunjukkan perubahan signifikan. Skor gejala BDD pada ketiga pasien menurun setelah terapi. Frekuensi mirror checking pada Tono dan Mawar berkurang drastis. Sementara Susi berhasil menghentikan diet ekstrim dan mengurangi rasa khawatir terhadap penampilannya. Menariknya, Mawar menunjukkan pemulihan tercepat dibanding 2 pasien lainnya. Kemungkinan karena ia mendapatkan penanganan lebih awal. Hal ini menegaskan pentingnya mencari bantuan profesional sedini mungkin, karena semakin cepat ditangani, peluang untuk pulih akan semakin besar. Di Indonesia, BDD masih jarang dikenal. Banyak orang yang mengalaminya tanpa sadar, menganggapnya hanya sebagai rasa tidak percaya diri hingga akhirnya terlambat mencari bantuan. Padahal BDD adalah gangguan mental yang nyata dan dapat ditangani. Penelitian ini menunjukkan bahwa terapi psikologis seperti ERP mampu membantu individu kembali menemukan hubungan yang lebih sehat dengan tubuh dan diri mereka sendiri. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal terus-menerus merasa terganggu oleh pikiran negatif tentang penampilan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Pemulihan bukan hal yang mustahil. Berdamai dengan cermin dimulai dari keberanian untuk mengenali dan menerima diri sendiri. Jika kamu ingin mengetahui lebih dalam tentang hasil penelitian ini, kamu bisa membaca artikel lengkapnya melalui tautan di deskripsi video ini. Terima kasih.